Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa di mana saja berada, mari kita belajar surat Al-Ikhlas dan kita mulai dahulu dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ikhlas. Surat ini terdiri atas 4 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Diturunkan sesudah surat An-Nas. Dinamakan Al-Ikhlas karena surat ini sepenuhnya menegaskan kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok-pokok isinya: penegasan tentang kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak segala macam kemusyrikan, dan menerangkan bahwa tidak ada sesuatu yang menyamainya ataupun yang menyerupainya. Asbabun Nuzul. Surat ini diturunkan dalam rangka menjelaskan sifat-sifat Allah kepada kaum musyrikin. Kedua, menjelaskan sifat-sifat Allah kepada kaum Yahudi, diantaranya Ka'b bin Ashraf dan Hay bin Akhtab. Menjelaskan sifat-sifat Allah kepada kaum Ahzab. Sebab ketika itu mereka meminta penjelasan kepada Rasulullah SAW mengenai sifat-sifat Allah tersebut. Keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Nilainya sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Di dalam hadis Rasulullah SAW disabdakan, "Inni qultu sa'aqra'u alaikum sulsal Qur'an, ala wa innaha ta'dilu sulsal Qur'an." Sesungguhnya aku telah mengatakan bahwa aku akan membacakan kepadamu sepertiga Al-Quran. Ingatlah, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dan dalam hadis berikutnya, "Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulsal Qur'an." Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, sesungguhnya ia benar-benar sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti disebutkan dalam hadis, "Akhbiruhu annallaha yuhibbuhu." Sampaikan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai wasilah masuk surga, dalam hadis disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah." Kecintaanmu kepada surat ini dapat memasukkanmu ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. "Inna hubbaka iyyaha yudkhilukal jannah." Sungguhnya kecintaanmu kepada surat ini dapat memasukkanmu ke dalam surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Berikutnya adalah dengan membaca surat Al-Ikhlas, bertambahnya keimanan manusia kepada Allah, bahwa Allah pencipta seluruh jagat raya, dari yang terlihat sampai yang tersembunyi, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Menjauhkan diri dari segala sifat-sifat syirik. Ya, kemudian sebagai pengakuan terhadap keesaan Allah, sebagai pengakuan hanya Allah lah sebagai tempat meminta dan memohon pertolongan, sebagai pernyataan yang teguh bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Tentu saja meyakini bahwa tiada satupun yang menyerupainya, bahwa Allah berbeda dengan makhluknya, bahwa Allah tak dapat dinisbahkan dengan benda apapun, baik yang hidup maupun yang mati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul artinya adalah katakanlah.
Huwa artinya dialah. Allah yaitu Allah. Kemudian ahad artinya Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah artinya Allah. As-Samad artinya tempat meminta atau bergantung ataupun memohon pertolongan. Tempat meminta, tempat bergantung, dan tempat memohon pertolongan adalah As-Samad. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Atau Allah tempat meminta. Lam artinya tidak. Yalid artinya beranak. Walam dan tidak. Yulad diperanakan. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam dan tidak yakun ada lahu baginya, bagi Allah, kufuan menyerupai atau setara ataupun sebanding, ahad seorang pun, satu pun ataupun sesuatu pun. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Para pemirsa, surat Al-Ikhlas ini menegaskan kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, Allah tidak dapat dinisbahkan, dianalogikan, diserupakan, diibaratkan dengan sesuatu pun. Kedua, tidak boleh menyembah manusia, binatang, benda lain seperti patung, pohon, jin, dan lain-lain. Yang ketiga, hanya Allah lah yang berhak disembah. Tiada sekutu baginya. Inilah keutamaan Islam daripada agama-agama yang lainnya di muka bumi ini. Hubungan surat Al-Ikhlas dengan surat Al-Falaq. Surat Al-Ikhlas menegaskan kemurnian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan surat Al-Falaq memerintahkan agar semata-mata kepadanya lah orang memohon perlindungan dari segala macam kejahatan. Demikianlah surah Al-Ikhlas yang kita kupas dan kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.